Flores Timur. Ya, yang pertama pasti saya menyampaikan kedukaan ya terhadap bencana dan dampak khususnya terhadap yang fatal meninggal dunia. Ada 74 di Adonara yang meninggal dunia, 72-nya sudah ditemukan, 2-nya sedang dicari. Dan kepada masyarakat yang mungkin ada yang luka terpisah dari keluarganya. Yang kedua, saya ingin datang ke sini untuk melihat asistensi dan dukungan apa untuk membangun kembali komunikasi pada saat darurat. Ada dari data yang saya peroleh dari 2.794 BTS di Nusa Tenggara Timur, operator selulernya 2.638. Itu yang terdampak yang masih down BTS-nya 444 operator seluler, 156 BTS-nya Bakti Kominfo, 6 yang masih terdampak. Jadi ada 450 BTS down di Nusa Tenggara Timur. Ini mengakibatkan komunikasi pasti susah sekali, dan penyebabnya adalah tersedianya power supply atau listrik yang memang terbatas karena memang dampak bencananya listriknya sendiri down juga. Dan ada 6 tower yang rubuh ya dan terseret air ya. Dan ada 170 akses internet ke satelit yang juga down dari 1.333 akses internet. Nah, ini harus kita atasi segera. Kominfo sendiri sudah mengambil beberapa langkah, yaitu menyediakan 40 telepon satelit untuk membangun dan membuka komunikasi darurat, dan secara bertahap membangun kembali pemanfaatan atau aktifnya BTS yang down. Salah satunya menggunakan standby power supply, tapi itu juga tentu perlu dukungan solar bahan bakar. Yang kedua adalah saya datang sini ingin juga memastikan dan menyampaikan bahwa pembangunan BTS dalam rangka transformasi digital itu tetap dilakukan. Ya, ada 421 BTS di 16 kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang akan dibangun di tahun 2021. Ya. Bencana terjadi tapi tidak menghambat ya komitmen dan ada 170 akses internet ke satelit yang juga down dari 1.333 akses internet. Nah, ini harus kita atasi segera. Kominfo sendiri sudah mengambil beberapa langkah, yaitu menyediakan 40 telepon satelit untuk membangun dan membuka komunikasi darurat, dan secara bertahap membangun kembali pemanfaatan atau aktifnya BTS yang down. Salah satunya menggunakan standby power supply, tapi itu juga tentu perlu dukungan solar bahan bakar. Yang kedua adalah saya datang sini ingin juga memastikan dan menyampaikan bahwa pembangunan BTS dalam rangka transformasi digital itu tetap dilakukan. Ya, ada 421 BTS di 16 kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang akan dibangun di tahun 2021. Ya. Bencana terjadi tapi tidak menghambat ya komitmen dan semangat kita sekalian untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika di Nusa Tenggara Timur dan di wilayah-wilayah 3T lainnya di Indonesia. Tahun 2021 ini akan dibangun 421 BTS di 16 kabupaten kota ya, yang kita harapkan akan memberikan dukungan yang kuat nanti bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengambil bagian di transformasi digital nasional kita. Pak Menteri, apakah data yang disampaikan tadi berkaitan dengan yang di Lembata juga, Pak? Termasuk di Lembata, ya di semua lokasi terdampak ya. Karena pembangunan BTS itu yang saya sampaikan tadi adalah yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi di saat yang bersamaan pembangunannya juga akan dilanjutkan oleh operator seluler. Ya.
Dari tahun 2021 dan 2022 seluruhnya ada 12.548 desa dan kelurahan di Indonesia akan diselesaikan. 9.113-nya oleh Kominfo dan 3.435-nya oleh operator seluler. Ya kita harapkan itu ya supaya semangat itu tetap kita lakukan sehingga infrastruktur digital kita bangun sesuai jadwal dan schedule yang kita siapkan agar transformasi digital itu bisa tetap kita lakukan walaupun ada bencana ya, walaupun ada bencana yang kita alami bersama-sama saat ini. Demikian rekan-rekan sekalian.